Perkenalkan, nama saya Yohanes Brekman Semuladi. Dalam video kali ini saya akan mengkaji dan memperjelas tentang evaluasi pembelajaran dalam ranah pembelajaran PJOK. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian evaluasi. Evaluasi dijelaskan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi guna mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam PJOK, evaluasi dilakukan yang pertama yaitu untuk mengukur pengetahuan peserta didik, sikap dan karakter, keterampilan gerak, olahraga, dan juga tingkat kebugaran jasmani. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pencapaian kompetisi peserta didik. Yang kedua, mengukur efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Ini dalam bentuk pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya, menentukan tindak lanjut pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar penentuan nilai hasil belajar. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Jadi fungsi diagnostik di sini adalah bagaimana dia mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu fungsi formatif. Fungsi formatif di sini memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi sumatif untuk menentukan hasil belajar pada akhir pembelajaran. Yang keempat, fungsi penempatan, menentukan posisi dan kemampuan siswa. Yang kelima, fungsi pengendalian mutu untuk menjamin kualitas pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objektif. Penilaian berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu valid, mengukur aspek yang seharusnya diukur, tidak lari jauh dari siswa. Yang ketiga, reliable, memberikan hasil yang konsisten dan adil. Selanjutnya, tidak membedakan latar belakang siswa. Berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dan juga transparan. Kriteria penilaian diketahui oleh siswa. Aspek yang dinilai dalam ranah PJOK. Yang pertama yang seperti kita tahu yaitu ranah kognitif. Kemampuan pengetahuan dalam pemahaman, contohnya dalam olahraga, pemahaman tentang peraturan sepak bola dan juga manfaat olahraga. Yang kedua yaitu ranah afektif. Sikap dan karakter. Kalau masuk di ranah afektif berarti kita bicara tentang sikap dan juga karakter. Bagaimana mereka disiplin, sportivitas, kerjasama dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Keterampilan gerak, contohnya bagaimana keterampilan siswa dalam passing bola, contoh lompat jauh, atau contohnya senam. Selanjutnya, teknik penilaian ranah kognitif. Di sini ada tes tertulis. Teknik yang pertama yaitu ada pilihan ganda, esai, dan juga soal benar salah. Selanjutnya ada yang namanya tes lisan. Tes lisan di sini ada tanya jawab dan juga presentasi. Selanjutnya adalah penugasan, contoh makalah, dan juga laporan kegiatan olahraga. Sedangkan teknik penilaian ranah afektif, dia meliputi observasi untuk mengamati perilaku siswa saat pembelajaran. Yang kedua yaitu jurnal guru, catatan perkembangan sikap siswa. Selanjutnya penilaian diri, siswa menilai dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu penilaian teman sebaya, penilaian antar peserta didik. Selanjutnya teknik penilaian ranah kognitif. Di sini ada 3. Yang pertama tes praktik. Contohnya dalam ranah olahraga yaitu dribbling bola basket, passing sepak bola, dan juga servis bola voli. Selanjutnya penilaian produk yaitu contohnya rangkaian gerakan senam. Dan yang terakhir itu penilaian kerja menggunakan rubrik penilaian keterampilan. Instrumen evaluasi PJOK. Di sini yang pertama itu ada checklist atau daftar cek, menilai keterampilan yang muncul. Selanjutnya rating scale, menilai tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga rubrik penilaian, memberikan skor berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir itu lembar observasi, mencatat perilaku dan aktivitas siswa. Tantangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi guru kesulitan untuk mengevaluasi maupun menilai siswa satu persatu. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Ini juga faktor yang salah satu tantangan yang paling banyak dijumpai di sekolah, di mana keterbatasan sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi keefektivitasan dalam pembelajaran PJOK.
Selanjutnya, waktu pembelajaran yang terbatas. Yang kedua, subjektivitas penilaian. Dan yang ketiga, terakhir yaitu perbedaan kemampuan fisik siswa. Strategi untuk meningkatkan kualitas evaluasi PJOK. Yang pertama yaitu menggunakan rubrik penilaian yang jelas, memanfaatkan teknologi digital seperti yang sekarang ini, melakukan penilaian secara berkelanjutan, mengkombinasikan berbagai teknik evaluasi, dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dirinya sendiri, dan yang kedua itu adalah memotivasi untuk dia lebih berkembang lagi. Bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan yang kedua menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Bagi sekolah menjamin mutu pendidikan agar mutu pendidikan berkembang lebih baik lagi. Baik, kesimpulan dari evaluasi pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran PJOK merupakan proses penting untuk mengukur pencapaian kompetisi peserta didik. Evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian yang baik harus objektif, valid, reliable, dan berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Di sini saya mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian dan juga kekurangan informasi maupun kekurangan materi. Saya atas nama Yohanes Brekmanus Muladi mengucapkan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sudah, Pak. Kaget dia tidak rekam ya. Sudah dia masih rekam. Kalau pakai satu materi 7 menit.